Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Semoga kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembacaan hadis yang sebelumnya sudah kita baca, yaitu diantaranya tentang bagaimana kita ini menjadikan kualitas sholat kita itu kualitas yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekan atau pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana kekhusyukan itu melekat di dalam diri kita ketika melakukan sholat. Diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan kita ketika makanan sudah dihidangkan terus kita melakukan sholat, diantaranya yaitu mengangkat penglihatan kita ke langit, termasuk diantaranya tengok kanan, tengok kiri, itu dikatakan sebagai makruh. Hadirin wal hadirat as'adakumullah, kita tahu sholat itu merupakan puncak dari segala ibadah. Tentunya ketika kita tahu ini, maka tidak salah kita ini terus memperbaiki sholat kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Toha ayat 14, aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat atau kerjakanlah sholat untuk mengingat kepadaku, kata Allah. Termasuk diantaranya u'buduni wa aqimus sholah, beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman wasjud waqtarib, ya, bersujudlah dan mendekatlah, ya, mendekatlah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda aqrabu ma yakunu fil abdi mir rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a, ya. Keadaan atau posisi yang terdekat antara Tuhan dengan hambanya yaitu ketika dalam keadaan bersujud. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah berdoa. Termasuk diantaranya hadisnya yaitu Ra'sul amril Islam wa umuduhu as-shalah, ya, perkara yang paling mulia di hadapan Islam itu, ya, dan sholat merupakan tiangnya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang disebut dengan sholat itu adalah al-ittisal bainal abdi wal ma'bud, komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Di sisi lain Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa yang namanya sholat, kata beliau, qurratul uyun al-muhibbin, ya, sesuatu yang dikenang oleh yang dicintai. Jadi orang-orang yang cinta pada Allah, mereka akan selalu menjaga sholatnya. Jauh dari pengertian seperti Ibnu Rajab mengatakan bahwa sholat ini merupakan ibadah yang paling sempurna. Tidak ada ibadah yang sesempurna sholat, kata Ibnu Rajab. Mengapa demikian? Karena di dalam sholat itu semua ibadah tercakup. Bukan hanya ibadah anggota badan, melainkan hati pun ketika sholat itu harus dilatih. Makanya tolak ukur manusia ketika ingin mengetahui sah atau tidaknya itu gampang, ibu bapak. Sebagaimana seperti pekan lalu atau pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan, itu bisa dilihat dari cara dia
menunaikan, menjalankan rukun-rukun daripada sholat. Tapi yang berkaitan diterima atau tidaknya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Nah, hari ini, pagi ini kita akan berbicara tentang itu. Bagaimana caranya kekhusyuan melekat di dalam sholat kita. Nah, yang pertama kata dalam kitab ini yaitu bagaimana caranya kita itu menghormati orang lain dengan cara tidak melewati orang yang sedang sholat. Diriwayatkan oleh Abi Juhaimi Abdullah bin Haris bin Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah law ya'lamu al-maru baina yadayil musalli mada alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadayhi. Kata Rasulullah di sini, kalau seandainya kita itu tahu bahwa ada kebaikan ketika orang sedang melakukan sholat, ya, orang yang sholat ya, di depan kita, terus kita berhenti sejenak. Nah, apa yang pertama yang bisa kita ambil daripada hikmah hadis ini? Yang pertama adalah adab ketika kita masuk masjid, Ibu Bapak. Ini penting, ya. Jangan sampai kita ini selengean masuk masjid. Ada orang yang sholat, kita lewati begitu saja. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya orang ini tahu, ya, maka dia akan lebih memilih diam, tidak melanjutkan jalannya. Nah, ini yang pertama, al-muhafadatu ala zahirati syariah. Ya. Di sini letaknya yang pertama adalah yang paling pertama adalah tarbiyatun nufus alal ikhlas. Melatih diri, ya, untuk merasakan keikhlasan. Termasuk diantaranya wazuhdu wat tawadu adamul mubalaghati fi ta'dim. Ya, kita tidak boleh. Artinya ketika kita di masjid itu harus tahu etika. Ini bukan hanya kita yang tidak sholat. Yang sholat pun harus tahu etika. Etikanya di mana? Kalau misalnya tempat itu memang sering dilalui oleh orang untuk keluar masjid, ya jangan sholat di situ. Ya, misalnya kita sholat sunnah, habis selesai sholat fardu, ya, sholat ba'diyah pas banget di depan pintu, ya jangan juga. Nah, ini yang dimaksud bahwa di dalam masjid itu ada adab, baik itu adab makmum maupun adab imam. Maka yang terpenting ketika kita tahu di situ ada kebaikan, kata Rasulullah, dia akan lebih memilih tidak lewat, nunggu sejenak, kagak jalan. Nah, ini penting juga harus kita perhatikan, min ayyamura baina yadayhi. Nah, nanti kalau kita berbicara tentang fikih itu ada batasannya. Ya, makanya di sini itu bahkan di dalam hadis yang lain, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Abi Mas'ud, itu kita boleh mencegahnya pakai tangan. Tapi kalau ini orang lewat saja, fal yuqatil, maka bunuh. Nah, ini terlalu ekstrim hadisnya, ya. Terlalu ekstrim, bunuh. Kenapa? Tapi bukan bunuhnya ini, Pak. Tapi kemuliaan yang ada di dalam orang yang sedang sholat. Maka tadi kata Rasulullah, ya, keadaan kita yang paling dekat dengan Allah fahuwa sajidun, dalam keadaan bersujud. Ada banyak kemuliaan ketika kita bersujud, fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ya, tapi kalau lagi jadi imam ya jangan panjang-panjang juga, ya, jangan sampai melebihi batas, ya, 3 lah. Ya, karena dalam bersujud itu diantaranya itu ada bertasbih, ya, bertasbih kepada Allah. Jangan lama-lama juga, ya minimal ya 3 kali tasbih lah. Jangan sampai ini kadang ya di sini tuh kalau kita berbicara adab tentang sholat, termasuk imam pun tuh harus memperhatikan, Pak. Ya, ini sering. Makanya kata Rasulullah itu yang paling utama jadi imam itu bi an yukhaffif, agar meringankan bacaannya. Ya, kenapa? Karena ketika jamaah itu ada anak kecil, ada orang tua. Kalau saya mah jujur aja kagak hafal Quran. Ya.
Jadi terkadang menghindar dari surat-surat yang panjang. Selain itu pun karena saya pernah baca sebuah pernyataan bahwa lebih baik satu surat dibandingkan potongan-potongan ayat. Ya. Dan kita harus tahu di belakang kita, kalau di Mekah imam itu baca satu surat, ya di belakangnya hafid semua Pak. Kalau salah ada yang ngingetin. Jadi di sini udah salah bolak-balik mulu. Ya, bolak-balik mulu. Ini bukan di sini aja. Banyak Pak, di tempat-tempat yang lain tuh banyak. Saya bukan negor yang di sini ya. Di tempat lain tuh banyak yang seperti itu. Itu bolak-balik. Makanya kata ulama, saya punya pendirian. Ini yang saya baca ya. Sebaik-baiknya baca Al-Quran itu ketika sholat, satu surat kamil daripada potongan ayat. Iya Pak, satu surat sama potongan-potongan ayat, mana lebih mulia? Kata ulama, satu surat meskipun itu surat Al-Ikhlas. Makanya dulu ya kata Sayyidah Aisyah, kita enggak mampu baca satu Quran, mampunya baca surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain, ya. Surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu sama saja kita sudah menghatamkan Al-Qur'an. Nah, makanya sholat itu jadi imam jangan ego. Ya mohon maaf, kalau boleh jujur-jujur, ya saya juga bisa ngapalin. Nah, tapi sadar diri, yang namanya hafalan Quran itu ada yang disebut dengan al-mutqin. Al-mutqin itu memang mereka tekun banget. Dan dulu kalau kita mau Pak cerita, para sahabat tuh dulu nggak semuanya hufadul Quran. Bisa dicek. Dan para sahabat dulu itu nggak banyak yang meriwayatkan hadis. Sayyidina Ali dalam sejarah tidak dicatat sebagai perawi hadis terbanyak. Malah yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat-sahabat yang memang tidak dekat dengan Rasulullah. Misalnya Abu Hurairah. Sering saya ulangi di sini. Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu mencapai 5.400 sekian. Baru nanti disusul oleh Sayyid Al-Khudri. Termasuk diantaranya istri Rasulullah Sayyidah Aisyah. Dan tidak semua itu dulu sahabat tuh menghafal Al-Quran. Jadi jangan ego. Wow, harus hafal Quran. Enggak mesti begitu Pak. Kita ada kapasitasnya masing-masing. Dulu kalau sahabat tugasnya itu menghafal Al-Quran semuanya. Gimana Pak Islam ini bisa maju atau berkembang enggak? Duduk aja di masjid. Ngapalin Al-Quran, murojaah dan lain sebagainya. Ini bukan berarti melemahkan orang-orang yang hafal Quran. Enggak Pak. Justru kita itu ada yang harus konsen dalam bidang-bidang yang lain. Karena Al-Quran itu tidak hanya sekedar berbicara tentang hafalan Quran. Ya. Kita mengamalkan sesuatu, tahu ilmunya, itulah yang akan menjadi kebaikan kepada kita. Maka ini yang terpenting di dalam sholat. Meskipun hadisnya ini antara makmum, siapapun yang ada di sini, mau dia mau jadi imam, mau jadi makmum, harus mengetahui tata krama dan etika ketika di dalam masjid. Maka bab selanjutnya, hadis yang nomor 1759 menjelaskan tentang karahatus syuru'il ma'mum fi nafilah ba'da syuru'il muadzin. Ya. Nih, jangan sampai kalau di sini sudah dimulai berjamaah, kita malah sholat sunnah Pak. Kita ini di sini lumayan panjang dikasih waktu, ya bahkan ada di beberapa waktu sampai 12 menit, akan lebih, ya nungguin supaya jamaah itu bisa mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Nah kata Rasulullah keutamaan sholat jamaah nih kita ketika kita bisa takbiratul ihram berbarengan dengan imam. Itu paling sempurna. Makanya di sini dikasih waktu 12 menit supaya kita kebagian jamaah di Masjid As-Sakinah. Tapi jangan juga di As-Sakinah mah 12 menit ini nyantai aja. Ya, ini orang-orang kayak gini nih. Udah nyantai pas datang ke masjid 1 menit lagi sholat dia. Kan kasihan kakek-kakek yang dari tadi nih bapak-bapak yang udah nungguin nih, ngocol banget nih orang. Kita nungguin sebelum azan,
dia datang paling terakhir, ya, udah waktu, udah mau bunyi itu bel, dia sholat. Ini etika. Oh kan itu belum nyala. Kira-kira kalau kita sholat tergesa-gesa itu enak nggak Pak? Yakin. Dia juga kalau lagi sholat ngelirik lagi tuh. Yakin. Nah makanya ini yang terpenting ketika kita melakukan sholat, yaitu ihdharun niyah. Menghadirkan niat dengan apa? Dengan rasa ikhlas. Mukhlisina lahudin. Itu yang terpenting Ibu Bapak. Jangan sampai kita ini mengenyampingkan sesuatu. Yang pasti ini merupakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu labudda an takuna khalisatan lillah. Fala yajuzu ayyata'allaq al-qalbu bi ghairihi. Jangan sampai hati kita ini berketergantungan dengan hal-hal yang lain. Perhatikan hati, ya, di dalam sholat itu harus dilihat hati kita, Pak. Ulama itu banyak yang ngingetin. Hati baik ketika kita jadi makmum maupun ketika kita menjadi imam. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau muadzin itu sudah melakukan iqamah, apalagi sudah hayya 'ala shalah, ya udah kita langsung ikut ke barisan, jangan dientar-entar. Ya, syukur-syukur kita bisa bebarengan sama imam melakukan takbiratul ihram. Begitu imam Allahu Akbar, kita pun ikut Allahu Akbar. Inilah yang paling mulia ketika kita berjamaah Ibu Bapak. Ya, itu yang paling penting. Nah, yang pertama, ya, kita harus tahu etika. Kalau ada yang lagi sholat, jangan sembarangan lewat. Kenapa? Karena di situ ada keutamaan. Kalau udah waktunya wayahnya kita sholat jamaah, ya wayahnya jangan kita sholat sunnah sendirian. Karena yang namanya mengutamakan yang fardu itu lebih mulia daripada melakukan yang sunnah. Ngelakuin yang sunnah Pak, kita sholat sunnah, ya. Tetangga kita ada yang berantem, ini di masjid nih, di luar masjid ada yang berantem. Wajib hukumnya membatalin sholat sunnah tersebut. Itu yang disebut dengan islahul dzatil bayyin, ya, mengislah dua orang yang sedang bertengkar. Batalkan sholat, jangan jojong aja. Bodoh amat lah orang lain ini yang berantem, ini sholat menghadap Allah yang paling utama. Enggak begitu. Nah, ulama di sini bersepakat bahwa mengutamakan yang wajib itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah, ya. Itu mengerjakan yang sunnah. Nah, ini kemudian selanjutnya hadis selanjutnya yang berkaitan tentang menghadap, ya. Menghadap. Di sini dalam hadis ini babun nahi anis sholati ilal kubur. Bab larangan menghadap kepada kuburan, ya. Nah, kita jelaskan hadis ini. Memang Pak, adanya hadis ini dulu ini untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi dulu ibadahnya itu sama nggak sama kita? Sama kadang dalam segi gerakan, tapi menghadapnya itu berbeda Pak. Kalau orang Yahudi kira-kira menghadapnya kemana? Ke Tuhan selain Allah. Niatnya pun menyekutukan Allah. Nah maka kita sholat itu mau atau ada atau tidak ada kuburan di belakang masjid, kalau niatnya kita itu ngadep kepada selain Allah, maka ini dilarang. Ya, ini kan ada orang nggak mau sholat kalau di belakang masjid itu ada kuburan. Ya, nah nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan selagi ada penghalang di antara kuburan dengan kita itu diperbolehkan. Ya kalau di masjid kan jelas, emang masjidnya kebuka, di depannya kuburan. Nah, kalau ada penghalang seperti itu kata ulama nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada penghalang untuk menjaga kemurnian tauhid kita, dilarang oleh ulama. Jadi orang-orang dulu itu nyembah-nyembah ke kuburan, Pak. Ya, termasuk terkadang hari ini banyak orang, ya,
yang mereka menjadikan sesuatu itu ada kekuatan. Kayak kemarin lagi viral, tarif pergi ke Gunung Kawi ya. Kalau Bapak pengen ini cukup bayar 100.000 misalnya. Kalau pengen pesugihan bayar ini. Nah, hal-hal yang seperti ini itu tidak boleh. Tentunya kita sebagai seorang muslim jelas. Makanya kenapa di sebagian madhab itu niat itu bukan harus sunnah dilafalkan. Usolli fardhu dhuhri misalnya. Arba raka'atin mustaqbilal kiblah. Nah, kalau kemarin ada yang nanya kenapa dilafalkan, karena ini supaya niatnya itu benar-benar Pak. Ya, bahwa kita sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, maka kita menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Jangan sampai niatnya itu salah. Kalau niatnya sudah salah, fala yajuzu ayyata'allaq alqalbu bi ghairihi. Kalau lagi sholat, jangan sampai hati kita ini tengok ke kanan ke kiri, tidak fokus kepada Allah. Ya, kita Pak kalau lagi ngerjain sesuatu di hadapan bos kita, ingat ke rumah, ingat ke anak, nggak konsen. Kira-kira pekerjaan itu akan maksimal atau tidak? Nggak bakal. Apalagi dipantengin sama bos. Wah udah, bisa marah itu bosnya. Apalagi Allah Pak, yang maha mengetahui, yang maha mengintai kita dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Allah selalu ngintai kita, nih orang fokus enggak, benar-benar apa enggak nih sholat itu mau menghadap kepada saya. Ya kalau enggak fokus, punya niat yang lain selain mukhlisina lahuddin, selain ibtigha'an li mardatillah, ya udah kata Allah, berarti nih orang main. Ya Allah mah kagak usah butuh CCTV Pak, melekat di dalam diri kita. Makanya dalam kajian-kajian orang-orang sufi, kalau kita sudah luar biasa ibadahnya itu, berarti kita sudah mendalami, menjiwai. Kalau Bapak ingat Syekh Siti Jenar dengan dengan teorinya yang terkenal itu Wahdatul Wujud, kemudian Al-Halaj, ya. Nah, ini kontroversi. Ada yang mengatakan memang murtad, ya, karena dia menganggap dirinya itu Tuhan. Seperti Al-Halaj itu kan tasbihnya itu bukan subhanallah, tapi subhani, maha suci saya. Nah ini kata sebagian ulama, oh ini udah murtad, ya, karena subhanallah itu diganti dengan kata subhani. Tapi ada ulama yang mengatakan, oh tidak, memang terkadang orang-orang yang sudah makrifat, sudah masuk ke dalam pengetahuan kepada Allah, itu terkadang Tuhan itu menyatu dengan dirinya, Allah itu menyatu dengan dirinya, sehingga apapun yang dia anggap termasuk dirinya itu adalah hasil daripada samratullah, ya, ma'rifatullah, mengetahui Allah. Nah kalau kita jangan sampai ke sana lah, ya, nanti dianggapnya sedeng, ya, dianggap sedeng, karena ibadah kita belum ada apa-apanya Pak. Kalau orang-orang dulu ya memang hebat, ya, kalau sudah zuhud ya benar zuhudnya, ya, kalau sudah memang sudah tergila-gila kepada Allah, apapun lupa mereka, ya itu udah tugasnya Allah. Kalau kita begitu jangan dulu lah, apalagi anak-anak muda ya, entarnya kasihan anak, ya. Kalau orang dulu udah luar biasa Ibu Bapak. Nah, dan yang terpenting Ibu Bapak, ketika kita menghadap kiblat itu wujubut tathhirul qalbi minal iltifat ila kulli ma siwallah. Ya. Lagi-lagi kita jangan sampai Pak ketika sholat itu tidak menghadirkan Allah. Saya itu ada dulu kenalan. Orang dia itu kalau sholat takbiratul ihramnya susah banget. Allahu Akbar, batal lagi. Allahu Akbar, batal lagi. Allah sampai berapa kali? Habis sholat saya tanya, kenapa begitu? Allah susah banget dihadirinnya. Wah, kata saya kan, hebat banget ini orang ya. Kita biasa Pak Haji, Allahu Akbar udah gitu. Nah, orang seperti, makanya terkadang kita ini kalau ibadah itu terlalu
ada rasa ragu-ragu. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam perspektif fikih, itu sholat itu nggak boleh ragu-ragu. Maka disebut asyak la yuzalu bisyak. Yang namanya keraguan-raguan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, kita harus yakin. Yakin punya wudhu, yakin. Tapi kalau misalnya, tadi udah wudhu apa belum? Nah itu maka jatuh nggak punya wudhu. Yakin, meskipun nih kita ini tadi wudhu terus kentut, tapi yakin kita belum kentut, sah, lanjutkan sholat. Ya, makanya kadang saya suka lihat itu, khususnya para kiai, ya. Perasaan kata saya habis sholat zuhur itu dia nggak pernah wudhu lagi, tapi langsung sholat. Saya tanya, Kiai, kenapa langsung sholat, kan belum wudhu? Orang saya yakin kok masih punya wudhu, katanya. Nah ini kadar keyakinan. Ibadah itu disesuaikan dengan kadar keyakinan. Makanya jangan suka ragu-ragu. Sama lagi wudhu, udah tahu antri, dia kagak yakin kalau sekali basuhan. Ya, at-taslis itu sunnah, Pak. Di dalam berwudu yang namanya at-taslis sunnah, mentiga kalikan itu sunnah. Yang wajib itu ketika satu kali. Ini kadang ada 3 kali pun belum yakin. Akhirnya mandi aja sekalian kan, guyurin badan. Ada orang yang kayak gitu. Maka dalam ibadah itu yang terpenting adalah keyakinan. Ya, ini yang terpenting. Mau kita di belakang ini ada kuburan atau tidak, yang pasti kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, annal maqsud al-a'dham minas shalah hudurul qalbi wal khusyu' baina yadayillah. Ya. Yang terpenting ketika sholat itu, kata Imam Al-Ghazali, menghadirkan hati dan kekhusyuan di antara Allah. Nah, gimana sih kita supaya sholat itu khusyuk? Kalau lagi jamaah, ya, kalau lagi jamaah gimana khusyuk gitu kan? Apalagi ketika sendirian. Ini khususnya kita nih yang sering jadi imam, ya, minimal lah kalau suaranya bagus gak apa-apa panjang. Ya, kalau saya kan suaranya cempreng kayak gini kan, nah, ya gak bisa lah kori-kori kayak gitu kan. Ya udah, kita aja coba. Nggak usah panjang-panjang, ya biasa aja. Apakah kata ulama itu tadi, sebaik-baiknya itu satu surah meskipun pendek daripada potongan-potongan surat. Itu kata ulama, bukan kata saya. Ya kalau nanti Bapak punya argumentasi yang lain, ya monggo-monggo saja. Ya kan, kalau kita ini kan di dalam beribadah itu yang penting kita pernah baca atau pernah mendengar, asalkan jangan berfatwa sendiri. Jadi kadang ada orang berfatwa sendiri, akhirnya ibadahnya itu semau beliau. Karena kita itu dituntun oleh Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, salatnya Rasul emang satu doang? Enggak, Pak. Ya. Nanti ada sahabat ini ketika melihat sholat Rasulullah begini itu dalam segi gerakan. Tapi yang terpenting bagaimana caranya kita itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebenar-benarnya li'anna hakikat tauhid hiya infiradullahi bil qasdi wal ibadah. Ya. Mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Dengan apa? Tadi dengan niat yang benar. Ya, makanya kita itu, ya ketika doa iftitah itu kan jelas ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ada juga yang lain itu, ya. Doa iftitahnya itu berbeda. Semua baik. Ya, enggak ada masalah, semua baik. Karena mengapa? Mengesahkan Allah, Pak. Coba kita hayati dah. Apa makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala? Oh, itu luar biasa maknanya. Mentauhidkan Allah. Kalau kita sudah seperti itu, ya Allah, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Pagi ini kita ke masjid tidak ada, ini bukan karena kita, karena Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Allah mah gampang, Pak, ngejadiin kita mati detik ini pun gampang.
Bagi Allah tuh gampang ngejadiin kita masih hidup, masih sehat, masih jag-jag, masih kuat. Gampang bagi Allah. Makanya nggak ada kesombongan. Lagi-lagi kita kembali kepada bab sholat ini. Tidak ada yang perlu kita sombongkan ketika sholat. Pamer ini, pamer itu nggak ada, Pak. Ya. Apapun yang kita gunakan ketika sholat, apapun yang kita lakukan ketika sholat, itu harus berdasarkan lillahi ta'ala. Niat. Karena jelas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Sholat pengen dapat apa? Rizki yang datang. Tapi rizki itu nggak berharga, Pak, dibandingkan dengan ridhonya Allah. Surga itu nggak berharga, Pak, kalau kita bandingkan dengan ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu luar biasa, lebih mahal dari apapun, Pak. Nah, untuk mencapai ridhonya Allah itu kita perlu menghadirkan Allah ketika melakukan sholat. Termasuk diantaranya yaitu taujihul qalbi ilallah. Badan kita boleh, Pak, ngadep ke arah kiblat, atau badan kita karena kebetulan di belakang masjid ini ada kuburan, ngadep ke kuburan. Boleh. Tapi ingat, hati kita jangan sampai ke kuburan yang ada di belakang masjid. Kenapa larangan ini ada? Karena dulu, Pak, beda. Orang-orang Yahudi, sebagaimana tadi sudah kita bahas, itu datang ke kuburan itu untuk ta'zimul makhluk, menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Dan kebanyakan mereka pun dulu itu meyakinkan bahwa di dalam kuburan itu ada kekuatan. Kira-kira itu menyekutukan Allah enggak? Jelas menyekutukan Allah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, kata Allah. Yang namanya syirik itu lebih apa? Lebih kejam daripada pembunuhan. Kita syirik kepada Allah. Yang cemburu, Pak, ketika diduakan itu bukan kita doang. Bukan ibu doang, Bu. Allah pun terkadang cemburu, Bu. Pak, kalau kita ini sudah menduakan Allah. Kalau Allah udah cemburu gimana, Pak? Wah, bahaya. Kalau semua orang ini sudah melakukan kesyirikan, unsur-unsur kemusyrikan, kira-kira Allah udah murka enggak? Tapi Allah tahan, Pak. Allah tahan sampai hari ini. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, ini, Pak, mafil ardi, apapun yang ada di muka bumi itu sudah mohon terus kepada Allah. Ya Allah, kapan kiamat? Ya, kata pohon jengkol, ya Allah, kapan kiamat? Kata pohon ini, semua makhluk itu minta ke Allah untuk segera kiamat. Kenapa? Karena sudah enggak tahan dengan perilaku manusia. Manusia itu kurang bersyukur. Sampai binatang pun udah pengen cepet-cepet. Kapan ini kiamat? Udah gak betah. Apakah sulit bagi Allah untuk menjadikan kiamat hari ini? Enggak, Pak, mudah. Tapi karena kerahiman dan kerahmanan Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, sholat itu penting, Pak. Memahami setiap makna. Luar biasa. Kalau tadi sudah baca iftitah, kalau kita jamaah dengerin imam, surat Al-Fatihah itu luar biasa maknanya, Pak. Coba kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Enggak cukup di situ, Pak. Enggak cukup di maknanya doang. Kita hayati. Oh, ternyata luar biasa ya. Allah itu ketika memberikan kasih sayang enggak pandang bulu, Pak. Maka itulah kata Rahman dengan kata Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada siapapun yang sudah Allah jadikan di muka bumi ini. Manusia enggak pandang bulu, mau dia kafir, mau dia asi, mau dia apa lagi, fasik, tetap dikasih kasih sayang oleh Allah. Tapi ingat, rahimnya Allah belum tentu diberikan kepada semua orang. Rahimnya Allah bakal dikasihnya ke kita yang pagi ini datang ke majelis taklim, yang pagi ini mau sholat subuh berjamaah, istiqomah di dalam kebaikan, itu rahimnya Allah bakal dikasih kepada orang-orang tersebut. Apalagi? Setelah bismillahirrahmanirrahim apa lagi, Jen? Ya. Lu PA ya? Alhamdulillahirabbil
Kita tahu artinya alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tuhan siapa? Alamin, seluruh alam. Enggak cukup di situ, kita hayati Pak. Waduh, luar biasa. Ternyata yang berhak kita puji hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tuhan atau Allah lah yang telah Rob. Rob itu maknanya beda dengan ilah, Pak. Yang mengatur semua alam ini sehingga tercipta dengan dengan sempurna. Ya, matahari sama bulan enggak tabrakan. Bumi dengan langit diciptakan Allah dengan sempurna. Apa yang enggak ada di bumi, Pak? Kita ingat kepada ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah alhamdulillahirabbil alamin diulang lagi kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sifat-sifatnya Allah. Baru setelah kita ingat kepada itu, kita mendeklarasikan di dalam diri kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya luar biasa, Pak. Kalau di dalam ilmu balaghah namanya babul qasri. Kalau kita sudah berbicara dalam bahasa Arab, Iyyaka uhibbu, itu udah nggak ada lagi yang kita cintai, Pak. Kalau sudah menggunakan Iyyaka, maka dalam konteks Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sudah tidak ada lagi selain Allah yang kita sembah, dan tidak ada lagi selain Allah kita mintakan tapi nyatanya setelah sholat kita lupa. Bapak kalau janji ke saya, pasti besok saya mau ikut kajian, nggak datang, kecewa nggak? Yang dijanjiin pasti. Nah, kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, Pak, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon. Ya, biasanya kalau orang itu udah sumpah, ada apanya, Pak? Ada maunya. Ya, ada yang dimohon. Ya, sumpah. Udah pokoknya sumpah. Apa yang mohon? Minjem duit. Ya, kalau udah sumpah-sumpah supaya meyakinkan orang, biasanya ada kemauan. Nah, sama kita dalam surat Dalam surat Al-Fatihah. Kita sudah, pasti saya hanya menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Di situ baru doa. Ihdinas siratal mustaqim. Di surat Al-Fatihah kita nggak minta duit ke Allah. Mintanya apa? Diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu permintaan yang mulia. Bukan minta duit ke Allah, meminta diberikan hidayah, meminta diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, waladdallin, dan orang-orang yang tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu. Mulia enggak surat Al-Fatihah? Nah, tapi kita lupa. Kadang yang penting baca. Ya, udahlah, yang penting rukunnya kecukupin. Kita baca, tapi kita tidak pernah. Setiap kata di dalam bahasa Arab itu memiliki sir, memiliki asrar, memiliki rahasia-rahasia yang kalau kita ini pengen meneliti itu luar biasa, Pak. Makanya sampai sekarang yang meneliti bahasa Arab itu nggak habis-habis, Pak. Setiap kata di dalam Al-Quran, makanya tafsir itu dari zaman dulu, ya, sampai sekarang itu pasti bermunculan mufasir, Pak. Orang yang menafsirkan. Karena kekayaan bahasa Arab itu luar biasa. Dan salah satu kenapa alasan Allah menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran, karena keluar biasaannya tadi, Pak. Makanya perlu ngaji tafsir. Untuk apa? Untuk bekal kalau kita lagi sholat itu, ya Allah, ternyata Allah tuh begini. Ya. Kenapa? Ketika Allah misalnya berbicara wabasyiris sabirin. Kenapa menggunakan kata busyra? Ya. Padahal dalam konteks mengabarkan itu ada kalimat yang lain seperti berita. Busyra itu kabar bagus. Kenapa? Ternyata ada perbedaan. Inilah keindahan Al-Quran.
Makanya salah satu bagaimana caranya kita tidak menoleh kepada hal yang lain itu dengan cara mentadabburi Al-Quran. Kita harus banyak, Pak. Ya, itulah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu yang disebut dengan ulul albab. Mereka berzikir dalam keadaan setiap keadaan apapun. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat masih mereka berzikir dan memikirkan tentang kehebatan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Ada nggak yang hebat? Kontraktor mana yang bisa menciptakan sesuatu lebih hebat daripada Allah? Nggak ada. Ini yang harus kita bayangkan. Ketika kita sudah mampu membayangkan kebesaran Allah, azamatullah, keindahan Allah, insya Allah salat kita bakal khusyuk. Hati kita hanya tertuju satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu penting juga, ya. Badan ini boleh jadi kita melihat mengarah kepada kiblat, tapi hati, ya. Kiblat itu, Ka'bah itu hanya simbol, Pak. Ya. Kalau kita di sini sudah jelas misalnya menghadap kiblat, tapi hatinya kemana-mana ya sama aja. Tidak bisa menghadirkan Allah ketika kita sholat. Wala yaltafit ila makhluk hayyan wa maitan. Ya, nggak boleh. Bukan hanya ke kuburan, Pak. Kita ingat ke orang yang masih hidup. Itu nggak boleh. Tetap ketika kita sholat harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kalau misalnya sudah ada, ya, sudah ada misalnya di belakang itu ada kuburan. Jangan sampai kita ini menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena lagi-lagi yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hukumannya berat. Ya, syirik, kadang syirik-syirik kecil itu banyak, Pak, yang tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari, ya, sempurnanya, ya, tauhid seseorang. Kata Imam Al-Ghazali yang pertama adalah ikhlasul qalbi lillahi ta'ala. Ini udah puncaknya, Pak. Puncak tauhid seseorang itu dia kalau sudah melakukan sesuatu apapun itu yang dia lakukan, yaitu ikhlasul qalbi lillahi ta'ala. Inilah yang disebut oleh Al-Quran mukhlisina lahuddin, ya, min siyanatihi minat ta'alluq bi ghairihi. Kita nggak boleh, ya, berketergantungan dengan selain Allah. Apapun itu, manusia itu kita boleh bersosial dengan mereka. Mereka hanya dijadikan sebagai wasilah, perantara. Ya, kita mohon tetap kepada Allah dan kita harus yakin bahwa segala sesuatu, apapun yang terjadi hari ini itu atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi seorang mukmin itu nggak ada yang susah. Di tengah kehidupan yang kurang menjanjikan ini, ya, ngelihat berita polisi sama kejaksaan lagi ribut-ribut, kita mah nggak usah ikut ribut-ribut, ya. Katanya saling adu, saling tangkap karena jenderal di polisi ditangkap, jenderal di mana? Di Jampitsus, ya, jaksa muda pidana khusus tangkap bintang 3 dia itu. Jadi adu bintang mereka, ya, kita mah adu keprok aja. Ya, adu keprok, gak usah ikut-ikutan. Ya, kalau kata Mahfud MD itu jaringan setan semua katanya. Jadi setan kalau ketemu setan ya udah jadi gitu kan. Ya, tapi ya kita doakan aja lah negara ini baik-baik saja lah. Kalau jadi kita ini bisa ibadah pun dengan tenang gitu kan. Yuk apa, ya. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini ada bentuk pendidikan, al-isyaratu ala tarbiyah, annal kubur turammiz ila kulli mayyitil qalbi. Nah, Pak, kuburan itu kan identik dengan tempat, ya, yang mudlim, ya, tempat mayat, ya, tempat orang yang meninggal. Nah, makanya hati kita itu jangan sampai kayak kuburan, Pak. Ya. Hati orang yang sudah mati biasanya dia itu terombang-ambing. Kalau orang ke kanan dia ikut ke kanan,
katiba'il hawa wa ta'alluq bidunya warriya wa hubbul jah. Orang-orang yang sudah seperti ini, ketika hawa nafsunya bergejolak ingin melakukan A, dia lakukan A. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, ya, ini apa bedanya dengan kuburan? Kuburan itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar bentuk, Pak. Ya. Tapi ingat, yang terpenting kita itu harus menjadikan kuburan itu pelajaran. Makanya salah satu kenapa kita itu dianjurkan untuk ziaratul qabri itu tujuannya, Pak, untuk kasratul dzikril maut, untuk memperbanyak mengingat kematian. Maka kata Rasulullah, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Dan salah satu medianya untuk kita mengingat kematian itu dengan cara ziaratul qabri. Kalau ziarah kubur, kalau ke kuburan, oh iya, ya, makanya doanya itu kan wa insyaallah nahnu bikumul lahikun. Ya, kalau sekarang yang di kuburan meninggal, suatu saat kita pun akan seperti mereka, minta doa yang sebaik-baiknya kepada Allah. Ya, apalagi habis sholat, minta ke Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang terpenting. Ya Allah, jadikanlah sakaratul maut kami ini sakaratul maut yang indah, Pak. Karena sakaratul maut itu, kalau kita sudah dalam penghujung kematian, itu malaikat datang katanya sesuai dengan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita jelek, itu yang datang malaikatnya serem. Syidadun gilad, itu lebih serem daripada nenek lampir. Mohon maaf, itu ada keterangan katanya kalau orang ketika matinya itu diperlihatkan, Pak. Wallahu alam ya, ini hanya sebuah keterangan. Tapi orang yang amalnya bagus ketika matinya itu indah, meninggalnya indah, karena dia melihat keindahan. Makanya tidak ada jalan dan upaya bagi kita itu kecuali apa tadi? Mengingat kematian. Dengan cara mengingat kematian, insya Allah, ya, meskipun di belakang masjid ini ada kuburan, meskipun kita sholat dimanapun, insya Allah dengan menghadirkan Allah di dalam hati kita ketika sholat, insya Allah sholat kita akan lebih baik lagi, dan ketika meninggal kita dijadikan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ibu Bapak, itu saja. Kita tutup dengan doa pengajian pada kesempatan kali ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tahiruna biha min jami'is sayyat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.